Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Anda kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim. Wa qala ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah Anda kepada Rabbmu yang telah menciptakan dari diri yang satu, yaitu berawal dari Adam, bermula dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah telah menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan telah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah Anda kepada Allah yang dengan namanya kalian minta satu sama lain, dan jagalah hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga atau mengawasi kalian. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Anda kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengan itu Allah akan perbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Adapun sebenar-benar ucapan adalah ucapan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, arahan, teladan yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara dalam urusan agama adalah perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru dalam urusan agama ini itulah bid'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu berada dalam kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, yang namanya kesesatan itu berujung ke neraka Allah tabaraka wa taala. Wa iyyahu na'udzubillah. Ikhwatal Islam rahimakumullah, sungguh Allah SWT memuliakan satu makhluknya dibanding makhluk yang lain. Dia memilih dari mereka sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Makanya Allah mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilihnya, dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Allah memilih tempat yang istimewa dibanding tempat yang lain, seperti Makkah dan Madinah. Dia telah memberkahi Baitul Maqdis contohnya. Allah juga memilih waktu-waktu yang istimewa, yang ibadah di waktu-waktu tersebut lebih utama dibanding selainnya. Ikhwatal iman, orang-orang yang berbahagia
adalah mereka yang mencurahkan usaha mereka untuk menambah ketaatan di waktu-waktu yang mulia itu. Ikhwatal iman, di antara waktu yang Allah berikan, di antara waktu yang Allah istimewakan adalah bulan-bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bulan-bulan haram itu telah ditetapkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari langit dan bumi diciptakan, Allah telah menginformasikan, Allah telah mengiklankan dalam firman-Nya yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bilang, 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan itu yang 12 itu Allah berikan 4. Ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus, kata Allah SWT. Lalu ketika kita menemui bulan itu, kita berada di bulan itu yang 4 bulan tadi, apa suruhan Allah? Apa peringatan Allah kepada orang yang beriman? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau berbuat zalim di bulan itu terhadap dirimu kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Allah SWT mengistimewakan 4 bulan dibanding bulan-bulan lainnya, dan Dia menjadikan 4 bulan itu menjadi bulan haram, bulan yang mulia, mengagungkan kehormatannya, menjadikan perbuatan dosa di dalamnya lebih besar, dan amal kebaikan mendapatkan pahala yang lebih besar pula. Ini kaidah yang berlaku. Ketika Anda berbuat zalim, Anda telah berbuat zalim yang sangat besar ketika di bulan itu. Tetapi ketika Anda beramal ketaatan, Anda diberikan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan haram, ikhwatal iman, yang tentang kemuliaannya telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau di Haji Wada ketika itu. Beliau bersabda, "Inna zaman, sesungguhnya zaman ini telah berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan, bulan haram," kata Rasulullah SAW. 3 bulan yang letaknya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab, itu bulan yang dikenal oleh suku Mudhar yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ikhwatal iman, jadi bulan Muharram ini telah Allah muliakan dan Allah agungkan. Bahkan ia disebut bulan ini disandarkan kepada namanya, Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah itu Al-Muharram. Orang-orang Arab jahiliyah pun mengagungkan bulan ini, ikhwanullah, Syahrullah Al-Asr, sebagai bentuk betapa mereka memuliakan dan mengagungkannya. Orang jahiliyah dulu memuliakan bulan Muharram. Masyaallah muslimin, kalau pemuliaan bulan Muharram
dalam masyarakat jahiliyah saja adalah sebuah tradisi yang mereka wariskan. Apa alasan kaum muslimin tidak mengagungkan bulan Allah Al-Muharram ini? Padahal umat Islam adalah umat yang ridho bahwa Allah Rabb mereka, Islam agama mereka, dan Nabi kita Muhammad SAW Nabi dan utusan Allah SWT. Apakah kita tidak mengagungkan apa yang Allah agungkan dan Allah Rasul agungkan? Ya. Dengan cara apa? Menahan diri kita dari berbuat maksiat, dari berbuat dosa. Ya. Tetapkan diri Anda dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Selama Anda mentaati Allah, insyaallah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan itu. Sekuat ya tenaga melawan hawa nafsu dan tipu daya syaitan, hendak kita berusaha sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk menjauhkan kemaksiatan yang Allah larang pada kita. Memang ikhwatal iman, menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa dilarang pada setiap saat. Ya. Berbuat dosa dilarang pada setiap saat. Tapi di bulan Muharram ini keharamannya bertambah keras. Ya. Kenapa? Karena menggabungkan antara keberanian dan merasa hebat di hadapan Allah dengan melakukan perbuatan dosa. Menodai kehormatan bulan yang Allah hormati. Sampai-sampai di zaman jahiliyah dulu mereka berhenti berperang. Tetapi kenapa Anda lantang mengatakan, lantang berbuat dosa ketika berada di bulan haram itu? Ikhwatal iman, dan sebesar-besar kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ketika mereka menciptakan tandingan dengan Allah Azza wa Jalla, menciptakan Tuhan-Tuhan selain Allah SWT, menciptakan kekuatan-kekuatan ya sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah melarang hambanya untuk melakukan kezaliman itu. Makanya Allah SWT mengatakan, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya ketika Luqman memberikan nasihat arahan kepada anaknya, pertama kali yang diarahkan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Allah menggunakan azim, bukan kabir. Bedakan kabir dengan azim. Azim ini di atas kabir. Ini azim ini milik Allah. Makanya Allah ketika Rasulullah SAW memiliki akhlak yang luar biasa, bukan karim lagi, tapi azim. Allah memuji nabinya yang mulia SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau merupakan berada di atas akhlak yang azim. Begitu juga ketika hak Allah dirampas oleh hamba Allah SWT. Hak Allah untuk disembah di dunia ini, untuk ditauhidkan, mereka menyimpang. Ini kezaliman dahsyat yang dilakukan oleh seorang hamba. Apalagi itu dilakukan di bulan-bulan haram. Makanya ini peringatan keras, peringatan tegas oleh Allah SWT kepada hambanya. Jangan Anda melakukan kezaliman di bulan haram ini. Kenapa? Karena kezaliman dilakukan, dosanya lebih keras lagi ancamannya. Ikhwani fillah, kesyirikan adalah sebesar-besar dosa dan kesalahan. Ia adalah dosa yang tidak diampuni Allah SWT kalau pelakunya ketika meninggalkan dunia ini belum sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ketika dia wafat membawa dosa syirik mana Allah tidak terima. Allah ancam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya Allah haramkan orang yang berbuat syirik ketika nanti di akhirat membawa dosa syirik, dia belum sempat bertaubat, Allah haramkan dia masuk surga.
dan tempat yang layak bagi mereka adalah neraka Allah. Allah tidak akan pernah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim itu. Ikhwani fillah, timbul pertanyaan, apakah ada di antara kita berbuat zalim seperti ini? Kezaliman pada Allah SWT yang dahsyat, kesyirikan yang kita lakukan. Mungkin tanpa terasa ada seorang pedagang, dia menaruh sesuatu di tokonya, atau seseorang pedagang menaruh sesuatu di tangannya yang dia yakini mempunyai kekuatan tertentu, bacaan tertentu yang dia yakini itu melariskan dagangannya. Hati-hati, ini kesyirikan yang terselubung yang dilakukan oleh hamba Allah. Atau mungkin kita berhubungan dengan para dukun, paranormal. Ini jalan kesyirikan. Bukankah setiap saat kita mengikrarkan diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Makanya orang mukmin yang bertauhid adalah orang-orang yang paling merdeka di dunia ini. Kenapa? Karena hidupnya dia menggantungkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hidupnya, matinya, seluruh ibadahnya digantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ingatlah sebuah nasihat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga nasihat itu dilanjutkan oleh anak beliau, ya, keturunan beliau Ya'qub alaihissalam, ketika dia berpesan kepada anaknya, ya baniya innallah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat, Nabi Ya'qub berwasiat. Begitulah para nabi dan rasul mengajarkan kepada kita. Wasiatnya apa? Mengarahkan anak-anak kita ketika kita punya anak, mengarahkan anak-anak generasi pelanjut kita untuk mempertahankan agama yang hak. Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya Allah telah memilih untuk anda sebuah agama. Maka jangan anda mati melainkan anda mempertahankan agama itu dalam diri anda sampai detik sakaratul maut. Nabi Ya'qub alaihissalam tetap berpesan, bahkan pesannya lebih mengkerucut. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika ketika Nabi Ya'qub diambang sakaratul maut, dikumpulkan anak-anaknya, diarahkan, dikumpulkan anaknya. Ketika itu dia berwasiat. Wasiatnya mengerucut, wahai anakku yang tercinta, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelah bapak meninggalkan dunia ini. Ini bapak dalam kondisi sekarat, sempat luar biasa. Allah, coba perhatikan, Nabi Ya'qub berpesannya luar biasa, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah bapak meninggal. Anak yang telah terarah, anak yang telah terdidik dengan didikan yang benar, tauhid yang benar yang tertantap dalam diri anak itu. Qalu na'budu ilahak. Anak yang saleh yang bertauhid itu mengatakan, kami tetap menyembah Tuhanmu wahai bapakku. Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahu wahida, Tuhan yang maha satu. Wa nahnu muslimin, saksikan ya Bapak, kami orang-orang yang pasrah. Apa yang katakan Allah SWT? Lihat, tilka ummatun qad khalat, itulah umat terdahulu yang wajib kita pegang, yang wajib kita tiru. Ketika anda
anak Anda pengen ke surga, ketika anak Anda bertauhid, ingatkan dari sekarang. Apalagi waktu-waktu yang mulia ini, apalagi di bulan Muharram ini, ingatkan, jangan engkau berbuat syirik. Tauhidkanlah Allah, sembahlah Allah saja. Arahkan. Kenapa Allah? Bisa jadi kalau kita lupa mengingatkan anak-anak kita, bisa jadi sepeninggalan kita nanti, sepeninggalan ketika kita meninggal, bisa jadi anak cucu kita menyembah patung-patung yang telah dibikin oleh manusia. Bisa jadi menyembah Monas, bisa menjadi menyembah patung-patung di sana. Kita nggak tahu. Inilah syaitan. Ingat bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam, generasi pertama yang berbuat syirik pada Allah SWT di permukaan bumi ini. Makanya Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul pertama untuk apa? Mendakwahkan tauhid kepada umatnya ketika itu. Kenapa? Karena umatnya ketika itu keluar dari jalur tauhid. Mudah-mudahan Allah SWT di bulan yang Muharram ini Allah kuatkan tauhid kita, Allah lindungi kita dan keluarga kita dari berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena kezaliman yang paling besar adalah ketika merampas hak Allah SWT. Hak Allah adalah ditauhidkan, diesakan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم المشركين يا الله يا رحمن يا رحيم karuniakan kepada kami ya Allah pemimpin yang saleh, pemimpin yang amanah ya Allah. Hindarkan kami dari pemimpin yang zalim ya Allah. Jadikan kami ini rakyat-rakyat yang betul-betul mentaati perintah-Mu ya Allah, yang betul-betul menjaga ukhuwah di antara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة